menimpakan ujian berupa penyakit kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga penyakit tersebut yang menyebabkan beliau tergeletak di atas singgasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Masjid apa itu? Dan siapa yang membangunnya? Konon dalam sebuah riwayat, manusia yang pertama membangun masjid adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam, beliau membangun dua masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. Dan ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 3425. Diriwayatkan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid apa yang pertama kali dibangun? Rasulullah SAW pun menjawab, Masjidil Haram. Kemudian, masjid yang mana wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, Masjidil Aqsa. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya, berapa tahun antara jarak keduanya? Rasulullah SAW pun menjawab, 40 tahun. Kemudian Rasulullah pun bersabda, hai semua, di mana saja engkau mendapati waktu sholat, maka sholatlah di situ, karena sesungguhnya bumi ini dijadikan masjid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bumi ini dijadikan suci dan bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Namun kedua masjid yang dibangun oleh Adam alaihissalam ini pernah hancur akibat banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang pada akhirnya Masjidil Haram dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam membangunnya bersama putra beliau yang bernama Ismail, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ingatlah kisah ketika Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah. Inilah awal mula sejarah sehingga pembangunan Masjidil Haram itu juga disandarkan atau dinisbatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Para ahli sejarah juga menyebutkan bahwasanya sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah memakmurkan Masjidil Aqsa sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian itu pun dilanjutkan dari generasi ke generasi oleh anak cucu beliau, Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian dilanjutkan juga oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian sekitar pada tahun 19 Masehi, pembangunan atau renovasi Masjidil Aqsa dilanjutkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Beliaulah Nabi Sulaiman yang memperindah Masjidil Aqsa. Itulah sebabnya pembangunan Masjidil Aqsa ini juga dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan sebuah riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau menyempurnakan pembangunan Masjidil Aqsa, kita dengarkan riwayatnya. Rasulullah Sulaiman alaihissalam merampungkan pembangunan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Beliau ketika itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 hal. Yang pertama, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan taufik bimbingan dalam memutuskan hukum. Kedua, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kerajaan dan kekuasaan yang sangat besar yang tidak bisa disaingi. Ketiga adalah agar setiap orang melakukan sholat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, tidaklah dia keluar dari Baitul Maqdis tersebut, melainkan dalam keadaan dia suci dari dosa. Artinya, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan sholat di Baitul Maqdis, sehingga ketika dia keluar dari Baitul Maqdis, dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak memiliki dosa sedikit pun. Kemudian, apa kata Nabi SAW? Adapun 2 permintaan beliau. Yang pertama itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi mengatakan, saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabulkan permintaan beliau yang ketiga. Hadis ini disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 148. Berikutnya kita akan bertutur tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu nabi yang paling banyak mukjizatnya yang Allah berikan kepadanya.
adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat ke-30 bahwa dan kami telah mengkaruniakan kepada Daud putranya, yaitu Sulaiman, dan Sulaiman adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Robnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Sulaiman alaihissalam di samping beliau diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjadikan Nabi Sulaiman menjadi raja penguasa, bahkan dengan kerajaan yang kerajaannya itu bisa disaingi para raja setelah beliau. Dan kita tahu biasanya para raja itu sibuk mengurus negerinya, sibuk dalam mengurus kerajaannya. Namun perhatikan sobat, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersifatkan tentang Sulaiman alaihissalam bahwasanya beliau adalah nikmat sebaik-baik hamba. Kemudian Allah mensifatkan beliau dengan sifat Allah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini adalah dua sifat yang sangat langka, jarang kita temukan pada para raja. Biasanya para raja itu terkenal dengan kalau tidak zalim, yang paling tidak mereka itu adalah orang-orang yang angkuh, sombong. Namun tidak demikian dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau nabi sekaligus raja, namun beliau adalah sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika beliau melakukan kekeliruan, beliau adalah orang yang paling cepat kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan contoh betapa Sulaiman alaihissalam itu sangat kuat ibadahnya dan selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tergelincir melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat ke-31 sampai 32. Ingatlah kisah ketika dipamerkan di hadapan Sulaiman alaihissalam kuda-kuda yang gagah, kuda-kuda yang begitu tenang ketika dia berhenti, kuda-kuda yang begitu cepat larinya. Ketika dia berlari, kuda-kuda memang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kuda-kuda mengagumkan, dan pertunjukan kuda-kuda tangkas tersebut ketika itu dilakukan di waktu sore hari, waktu di mana seharusnya Sulaiman alaihissalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat. Namun disebutkan bahwasanya karena begitu terpukau dengan keindahan kuda-kuda tersebut, Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk melakukan ibadah di sore hari tersebut tidak seperti biasanya. Maka menyadari akan hal ini, Sulaiman alaihissalam menyesal, sangat menyesal, dan Sulaiman merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa sangat bersalah. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau mengakui kesalahannya. Beliau mengatakan, sungguh aku begitu kagum, begitu senang melihat kuda-kuda ini sampai aku lalai mengingat Tuhanku, Rabbku, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, sungguh sikap yang luar biasa dari Sulaiman alaihissalam. Kuda-kuda yang membuat beliau kagum, kemudian lalai dan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, justru diinfakkan, dikurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya beliau lebih cinta kepada Allah daripada kuda-kuda yang indah tersebut. Karena beliau meninggalkan kuda-kuda indah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu kendaraannya di atas udara. Kendaraannya berupa angin yang bisa membawa beliau kemana saja beliau kehendaki. Dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, yang tunduk patuh kemana saja dia menghendakinya. Disebutkan bahwasanya angin yang bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman ini sifatnya dia sangat lembut. Dia bisa tunduk di bawah perintah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memerintahkan untuk membawa beliau ke depan atau ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Itu semua bisa dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya spesial untuk beliau.
Ada kisah kali ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam benar-benar di antara hamba Allah yang awam yang banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Sad ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman alaihissalam dan kami jadikan jasad tergeletak di atas kursinya atau di atas singgasananya. Kemudian beliau bertaubat." Ayat ini tidak menyebutkan dengan jelas apa bentuk ujian atau fitnah yang Allah turunkan untuk Sulaiman. Namun, ada beberapa pendapat para ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir terkait hal ini. Pendapat pertama, disebutkan dalam tafsir Al-Alusi bahwasanya fitnah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian berupa penyakit kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga penyakit tersebut yang menyebabkan beliau tergeletak di atas singgasananya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya sehebat apapun manusia, sebesar apapun karunia dan kekuasaan yang diberikan kepada manusia, tetap dia adalah manusia yang lemah. Dan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berkuasa dan lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pendapat yang kedua menyebutkan jasad yang tergeletak di atas singgasananya Sulaiman adalah jasad putra Sulaiman alaihissalam yang lahir dalam keadaan cacat. Terkait akan hal ini, ada sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah mengatakan, "Demi Allah, aku akan mengelilingi 99 istriku malam ini." Beliau bertekad untuk menggauli semua istri beliau tersebut dalam satu malam, dan masing-masing istri itu akan hamil, kemudian melahirkan seorang penunggang kuda yang tangkas. Kemudian salah seorang dekat dengan Sulaiman mengatakan, "Wahai Nabi Sulaiman, katakanlah insya Allah." Namun Nabi Sulaiman ketika itu lupa untuk mengucapkan insya Allah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan semua istri yang beliau gauli pada malam hari itu tidak ada yang melahirkan anak kecuali satu wanita. Itu pun dia melahirkan anak yang cacat. Anak yang cacat inilah yang disebutkan dalam ayat tadi menjadi ujian bagi Sulaiman alaihissalam. Dia tergeletak di atas singgasananya. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan andai kata Sulaiman pada malam hari itu sebelum dia menggauli istri-istrinya, dia mengucapkan insya Allah, niscaya semua istrinya itu akan melahirkan masing-masing anak yang akan menjadi penunggang yang tangkas, yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga, disebutkan bahwasanya yang tergeletak di atas singgasana Sulaiman alaihissalam adalah setan. Ada satu masa ketika setan itu belum ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Sulaiman alaihissalam. Disebutkan bahwasanya setan pernah menguasai singgasana Nabi Sulaiman, yang ketika itu Sulaiman alaihissalam tidak sedang berada di kerajaannya. Kemudian setan tersebut melakukan aktivitas-aktivitas semisal ilmu sihir dan seterusnya, yang kemudian menjadikan rakyat kerajaan Sulaiman menyangka Sulaiman melakukan praktek sihir, padahal yang melakukannya adalah setan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan Bani Israel yang menuduh nabi mereka itu Sulaiman mempelajari dan melakukan praktek sihir. Allah membantah anggapan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Dan mereka orang-orang Yahudi, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Setan di zaman Nabi Sulaiman, mantra-mantra yang dibaca oleh setan, dan mereka telah menuduh Sulaiman alaihissalam telah mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir. Padahal kata Allah, Sulaiman sama sekali tidaklah kafir, tidaklah orang yang mempelajari dan mempraktekkan sihir. Para setan itulah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah mengerjakan sihir. Mereka mempraktekkan sihir itu kepada manusia. Bahkan di antara mereka ada yang mengajarkan sihir itu kepada manusia. Pendapat yang ketiga inilah yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sulaiman alaihissalam merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.